Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak D. Sastro. Di sini kita akan membahas market yang khususnya nanti DXY dan EU dan GU, Euro USD dan GBP USD pada perjalanan market pada minggu tanggal 11 sampai 15 Maret, di mana untuk saat video ini saya buat itu sudah menginjak pada tanggal 12 atau hari Selasa, di mana kemarin Senin pada tanggal 11 itu belum ada berita yang eh, begitu diperhatikan oleh market, jadi volatilitasnya masih tidak begitu. Nanti baru Selasa hari ini kita disuguhi berita dengan high impact, di mana di saat US Open, ya di US Open itu ada CPI, nanti akan membuat harga itu bervolatilitas, di mana jam 2 siangnya ada unemployment rate Inggris, dan ini akan membuat, bila mana aktualnya di atas previous, akan membuat GBP itu mengalami traksi, demikian juga sebaliknya. Tapi lepas dari itu kita lebih fokus ke DXY-nya, di mana yang kemarin, minggu kemarin kita ditutup dengan NFP yang mengalami revisi down yang sangat luar biasa, yang sebelumnya data-data jobless claim juga mengalami penurunan, maka dolar DXY itu sendiri mengalami bearish pressure yang sangat luar biasa. Dan pada nanti US Open lagi-lagi kita disuguhi oleh berita dengan high impact tentunya, di mana core inflasi rate atau CP ini yang sangat diperhatikan oleh Fed. Dan nanti kita lebih perhatikan dari monthly over monthly-nya dan headline-nya ini untuk yes over yes tahunannya. Di sini prediksi atau forecast itu diprediksi mengalami sebuah penurunan dari nilai sebelumnya, di mana menegaskan kalau potensi dolar masih akan turun kalau sesuai data. Tapi lepas dari itu tetap saya berpegang pada nanti aktual rilisnya. Seperti biasa, di saat aktual rilisnya itu di bawah previous, di bawah nilai sebelumnya, akan membuat dolar itu turun. Demikian juga sebaliknya. Karena kemarin NFP mengalami revisi, nanti kita juga tidak lepas mengamati ini yang inflasi rate yang tidak core. Ini kita amati kawan-kawan, kita amati potensi ini direvisi itu sangat besar. Jadi nanti kalau ini memang direvisi down, dalam arti nilai revisinya itu di bawah nilai previous sebelumnya, ini sudah cukup beralasan untuk mengantarkan dolar itu akan turun. Itu. Jadi saya ulangi lagi, kita lebih fokus ke core inflasinya dan inflasi rate monthly over monthly nanti mengalami sebuah revisi atau tidak. Itu kira-kira dari segi fundamentalnya, di mana kita akan melihat ke chart dan kita review sejenak kemarin. Kemarin kita tahu ini yang dihasilkan data jobless dan NFP yang membuat dolar itu turun sangat signifikan,
di mana pada hari Jumat kemarin ada sebuah rejeksi dan kebetulan di sini tertangkap dalam sebuah gap daily tanggal 16 Januari dan sebuah rejeksi dan ini menurut saya pribadi pandangan saya ini bisa dikatakan sebuah rejeksi dan juga bisa dikatakan sebuah taking profit karena memang kemarin bertepatan dengan NFP terjadi pada akhir pekan. Jadi masih butuh sebuah validasi lagi untuk mengatakan ini sebuah rejeksi. Itu kalau melihat dari apa yang kita forecast minggu kemarin dan ini sudah terpenuhi. Jadi di saat market broken level 103,49 dan ini adalah target penurunannya dan ini sudah terpenuhi dari sepihak DXY-nya sudah terpenuhi eh, dari apa yang kita forecastkan kemarin. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di YouTube di video sebelum ini. Selanjutnya apa yang akan kita proyeksikan dengan DXY ini karena kita tahu ini adalah market mover yang lagi diperhatikan oleh market dan ini penggerak semua mata uang di mana dan isu-isunya memang lagi rame akan pemotongan suku bunga baik dimajukan atau dihul pada bulan-bulan awal atau bulan-bulan pertengahan tahun 2024 ini nanti tinggal data. Jadi semua itu keputusan mereka. Fed itu juga menunggu data. Oke, maka tadi sudah saya singgung di depan kalau data inflasi itu sangat penting. Oke, kita lihat dari segi teknikalnya. Oke, harga ini sudah sampai di level support resisten penting dan di mana terjadi sebuah rejeksi dan di sini saya juga mengatakan tadi pandangan sepihak saya sebuah rejeksi atau sebuah eh, taking profit dari seller kita nggak akan tahu. Yang penting yang perlu kita perhatikan nanti level-level harga itu saat saat nilai CP itu rilis. Jadi proyeksinya kalau ini memang sebuah rejeksi dan naiknya sebuah korektif, jadi sebuah korektif nanti harga itu bisa revisit ya, bisa bisa revisit kembali di level ini, bisa revisit kembali di level itu sekitaran 103,100 dan bila mana nanti berhasil break level 102,620 atau support resisten ini tidak menutup kemungkinan harga akan meneruskan perjalanan ke level berikutnya yaitu level 102,075 di mana bila level itu nanti masih di broken tidak menutup kemungkinan si dolar ini akan turun dalam lagi ke level 101,379. Terus apa yang akan kita lakukan ya karena memang nanti US Open itu akan ada berita yang berpotensi harga itu bergerak. Dimana bila level koreksinya itu sampai di level penting ini 101,103,101 kita melihat level-level yang kita akan mencari peluang dan di sini akan menjadi sebuah level untuk melihat reaksi harga di saat news itu rilis. Jadi data inflasi itu rilis kita melihat harga level-level ini. Salah satunya
kita ke level technical breaknya itu, jadi level transisi minornya itu nanti kita pantau di situ dan pantauan kita awal pantauan kita nanti di level 103.100 ini kita ambil angka bulatnya di mana bila mana nanti eh, CPI itu hasilnya negatif akan membuat dolar itu drop. Jadi, kita pantau di sini saja. Kita akan melihat reaksi harga itu di level itu akan membuat drop ke level 102.075. Sebaliknya, bila mana CPI nanti harga hasilnya itu positif untuk dolar, tidak menutup kemungkinan dolar itu akan terkoreksi lebih dalam ke level 2023 open ini yang bertepatan dengan level 103.494. Jadi di saat rilis berita, di saat nilai inflasi itu naik, potensi harga ke level 2023 open itu sangat besar. Sebaliknya, bila mana nanti data inflasinya itu rilisnya turun atau negatif dari nilai sebelumnya, harga itu akan melanjutkan perjalanan. Pertanyaannya, apakah nanti bila mana CP itu hasilnya positif, apakah harga itu akan dolar itu akan menjadi uptrend, Pak D? Saya rasa enggak. Saya rasa enggak karena memang keputusan menahan suku bunga atau pemotongan suku bunga itu sudah menjadi sebuah kesepakatan dari Fed itu sendiri, maka kenaikan sebuah nilai inflasi itu hanya akan membuat dolar itu terkoreksi dalam. Jadi bedanya itu dan sangat minim, walaupun itu semua bisa terjadi kawan-kawan, tapi sangat minim akan berbalik arah menjadi uptrend dari downtrend. Di situ maka nanti di saat rilis data CPI-nya positif, level-level kita untuk sell dolar itu agak naik. Di sini kita lihat reaksi harga untuk targetnya itu sama, targetnya sama dan tidak menutup kemungkinan bila mana harga itu masih break level 102.75 itu akan ke 101.379 atau 2024 open. Itu kira-kira eh, gambaran kita sekilas dari DEG-nya. Lanjutnya kita ke mayor pair-nya yang dimana gerakannya itu eh, apa itu sangat berkorelasi positif dengan DEG. Ini mereview sejenak apa yang kita buat di video sebelumnya nanti bisa dilihat dan ini kemarin kita ABC jadi full copy pull dan terpenuhi eh, harga ke targetnya, jadi ke resisten daily-nya, atau bisa dikatakan ini sebuah diamond atau ekstrim itu sendiri, harga sudah sampai di level level targetnya. Demikian juga untuk GU, untuk GU harga juga sudah mencapai dengan targetnya dan kebetulan sesuai dengan apa yang kita forecastkan di mana ABC Full Copy Pull juga terpenuhi di level support asisten weekly. Maaf kawan-kawannya agak dingin. Oke, kita lanjut. Kita akan apa yang akan kita lakukan dengan EU mengacu akan adanya sebuah berita tadi. Oke, sekarang karena ini sudah kita bahas tadi, mungkin ini akan saya hapus. Saya hapus saja dulu.
push juga saya push, yang bawah juga saya push. Oke, dan copy poolnya juga saya push ya. Oke, seperti yang terjadi dalam sebuah DG, di saat harga sudah mencapai target, kita akan memonitor label-label penting yang diciptakan harga itu sendiri. Di mana di sini ada label 1.09067, label yang sudah diberikan secara solid. Jadi ini memang diberikan secara solid, dan dari segi komposisi prosentase bull ini masih banyak yang di atas garis kuning itu. Dan di situ mau tidak mau kita melihat kalau itu sebagai label penting. Label penting pertama harga di saat harga itu mencapai sebuah target. Oke, kita kasih tanda ini. Iya, ini secara HTF-nya saja. Kalau dari price action-nya jelas ini ada sebuah resisten dan ini ada sebuah base, dan oke di situ semua pada tahu kalau itu. Oke, itu label-label penting pertama di saat EU mencapai target kenaikannya. Oke, sekarang label mana yang perlu kita monitor di saat label atasnya sudah kita pegang. Di sini saya melihat sebuah technical break, dan ini adalah sebuah higher high dari high sebelumnya, di mana ini sudah terjadi sebuah technical break yang mungkin untuk lebih jelasnya, high ini sudah ada technical break yang solid seperti yang terjadi pada broken level resisten kuning itu. Jadi apa yang saya gambarkan di sini, garis-garis horizontal kuning itu hanya sebuah support asisten mayor. Oke, di sini eh, mengacu pada berita yang akan rilis besok. Ini kita hapus saja dulu, dan untuk tingkat relevan tidaknya nanti kita bahas. Sekarang sebelum kita akan melakukan sebuah tindakan nanti saat berita itu rilis, atau kita masuk lebih awal sebelum kita rilis, karena style masing-masing, pertama yang kita lihat targetnya di mana, ini targetnya. Jadi, itu target terdekatnya, jadi level 1.10368 adalah level jangkaan target pertamanya setelah harga membuat higher high. Oke, di situ nanti setelah data itu rilis, ini kebalikan dari DEG tadi, bila mana DEG CPI nanti rilis negatif akan membuat euro itu up, kita akan monitor level pertamanya di sini dengan target sono. Ya, sono, demikian juga di saat beritanya nanti rilisnya positif, otomatis kita tunggu apakah broken level horizontal kuning itu, harga itu tidak menutup kemungkinan drop ke level bawah ini. Oke, di situ. Terus selanjutnya seperti yang saya katakan di depan tadi, walaupun nilai CPI-nya mengalami sebuah kenaikan, itu pun hanya sebuah korektif, dan akan membuat kenaikannya juga sangat terbatas karena memang keputusannya sudah diambil Fed. Walaupun semua itu bisa terjadi kapan saja, tidak ada yang tahu. Oke, kita lanjut kawan-kawan. Saya akan monitor harga itu di level level technical break bawahnya ini. Ini sebuah diamond yang merupakan sebuah support asisten mayor juga.
Dan untuk buying terakhir, dan ini masih sangat relevan, diamond ini sangat relevan, tapi kalau memang nanti harga itu penurunannya terkoreksinya EU itu sampai dalam seperti ini, yang berubah hanya targetnya. Jadi target awalnya kita itu di private saya kemarin saja dulu, tetap di sini dulu. Bisa kalau hanya koreksinya sampai di level-level atasnya itu. Oke, itu dari EU-nya. Terus kita ke GU-nya yang tadi sudah sekilas kita bahas, apa yang kita proyeksikan dalam video sebelumnya juga terpenuhi semua, di mana harga itu sampai ke targetnya di support resisten weekly dan mengalami sebuah rejeksi. Ini walaupun kelihatannya break, tapi bisa terjadi sebuah false break karena kebetulan akan rilis sebuah data. Dan di sini juga didukung dari GU sendiri itu mempunyai eh, data rilis pada minggu ini. Kalau euro sendiri itu agak sepi untuk minggu-minggu ini, beda dengan GU. Maka volatilitasnya saya rasa akan lebih besar GU daripada EU. Seperti biasa, kita akan bicara target kalau dia GU ini akan mengalami sebuah kenaikan. Pertama yang akan kita lakukan adalah target pertamanya ini dan target keduanya di atas. Yang merupakan sebuah resisten juga, resisten daily yang kebetulan menjadi support resisten weekly juga akan kita menjadikan target. Oke. Sekarang apa yang kita lakukan melihat dari structure harga sudah fake membuat higher high. Tidak hanya dari high yang kirinya, dari high yang paling kiri pun dia sudah membuat higher high dan turunnya ini jelas merupakan sebuah koreksi mengacu nanti data rilis CPI juga kita langkahnya sama dengan yang kita lakukan di EU tadi. Pertama kita akan melihat level-level transisi terdekatnya di mana ini adalah level yang akan kita amati pertama. Kita akan melihat reaksi harga di saat rilis data. Oke. Dan ini, yang kedua kita akan amati level ini. Itu adalah sebuah higher high yang sudah dibroken juga. Ini untuk lancatnya. Jadi lebih clean kalau lancat. Itu level yang akan kita amati. Dan kita akan melihat apakah level-level kemarin itu masih bisa digunakan dalam arti apakah masih relevan untuk jangkaan news pada minggu ini. Di sini untuk proyeksi secara daily-nya kawan-kawan ya. Ini secara daily-nya tidak menutup kemungkinan nanti si GU, jadi si GU ini kita fokus di sini, dia akan ke target awalnya. Kalau memang data itu sangat mendukung, itu sepihak dari GU, karena selain ada news dari DIY, dari sepihak GU juga ada news sendiri. Eh, Itu pertama itu dan bila mana nanti akan terkoreksi dalam kita akan mencari level-level koreksinya secara daily dulu.
Secara daily dulu kita akan cari tahu level koreksi yang paling dalam dari D itu di mana. Sini bila mana nanti rilis positif, CPI itu maksimal dia koreksi, dia bisa terkoreksi di level ini. Nih, bisa dia koreksi di level ini, di mana level ini masih sangat sangat relevan, diamond ini. Dan selanjutnya karena memang anginnya itu masih isu besarnya masih pemotongan suku bunga, berarti setelah harga sampai di sini saat rilis berita kita akan melihat sebuah reaksi. Saya akan mengamati itu untuk B, dan sebaliknya bila mana beritanya positif saya akan menunggu broken level 2024 open, kita tunggu retrace-nya dan kita akan proyeksikan koreksi harga akan dalam. Ini akan dalam. Selanjutnya untuk buyer di saat harga sampai di sini pun kita akan melihat reaksi harga untuk ambil B, dan seperti yang terjadi di EU tadi, Euro USD tadi, level demand ini akan menjadi level B terakhir saya dengan target kembali ke level ini. Bila mana level support resistance weekly itu masih di broken, kita akan ke target jangkaan yang lebih tinggi. Oke, itu eh, kira-kira ini, dan kita akan ini untuk A4-nya supaya lebih clear. Ini untuk A4-nya. Nanti setelah harga ke target, target ini, resisten daily ini baru kita akan melihat sebuah reaksi, dan bila mana masih di broken dan harga cenderung membuat sebuah penerusan, tidak menutup kemungkinan karena GU mempunyai eh, traksi yang lebih kuat dibanding EU untuk minggu ini, harga akan ke level support resistance weekly atas. Oke, itu kira-kira dari Pak D. Semoga bisa bermanfaat. Yang penting jaga akun kita, batasi dengan risk dan pertimbangkan risk rewardnya. Oke, itu selamat menjalankan ibadah puasa, semoga diberi kekuatan. Salam dari Pak D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.